ibadah haji, ibadah umroh, termasuk ibadah kurban, tidak perlu memaksakan diri sampai utang-utang. Jangan jadikan kulit hewan kurban itu sebagai ongkos penyembelihan. Nanti kita sendiri yang akan bayar. Rasulullah itu bilang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya kita masih diberikan kesempatan dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan keteladanan yang baik kepada kita, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin masih di dalam bab tentang mujahadah, perjuangan melawan hawa nafsu atau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Kita lanjutkan sekarang hadis yang nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillahi Hudzaifah bin Yamani Al-Ansari, diriwayatkan dari sahabat Abi Abdillah, yaitu nama aslinya adalah Hudzaifah ibnul Yaman Al-Ansari. Jadi asli ini orang Ansor, penduduk Madinah. Al-ma'rufi sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal sebagai sahabat yang mengetahui rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ibadah Rasulullah yang sirriyah, yang tidak banyak orang lain tahu, itu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman beliau tahu, dan beliau memang ingin mengetahui itu. Tujuannya supaya bisa meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada saat beliau melaksanakan ibadah secara sendirian, tidak berjamaah. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai keduanya, ayahnya Hudzaifah ibnul Yaman dan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Qala, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin." Suatu malam saya pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia ini ingin tahu, ya bisa disebut memata-matai gitu. Memata-matai ibadah sholat malam yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi Rasulullah, ibadah malam itu yang disebut dengan qiyamul lail itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Nah, ini sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini ingin tahu seperti apa sifat sholat malamnya Rasulullah. Kalau Rasulullah menjadi imam sholat berjamaah 5 waktu, itu para sahabat sudah biasa, sudah tahu, dan Rasulullah tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat ketika memimpin sholat itu. Jadi beliau sedengan, ya, beliau sedengan, ya, sedengan itu ya relatif juga, tidak bisa diukur dari waktu sekarang itu, tapi mungkin bisa
perhatikan dari ini panjang pendeknya surat yang dibaca oleh Rasulullah ya. Jadi kalau maghrib itu suratnya pendek, nanti kalau isya agak sedikit panjang, kalau subuh panjang gitu ya, subuh itu panjang. Tetapi secara keseluruhan Rasulullah itu kalau menjadi imam sholat berjamaah semuanya bisa mengikuti. Artinya yang tua, yang muda itu merasa nyaman kalau diimami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat mungkin ya salah satunya yang membuat sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu tidak berani menggantikan posisi Rasulullah menjadi imam sholat itu. Ya, saat Rasulullah jatuh sakit sebelum wafatnya, itu Rasulullah sudah meminta kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq supaya beliau memimpin sholat berjamaah, menggantikan beliau. Tapi kata sahabat Abu Bakar, saya tidak bisa menjadi imam. Sementara jenengan itu masih ada, tidak bisa. Jadi akhirnya Rasulullah itu menjadi imam sambil duduk. Tapi dalam tanda petik kernetnya itu Abu Bakar, ya kernetnya itu yang supaya diikuti oleh yang di belakang itu sahabat Abu Bakar. Karena saking ininya Abu Bakar itu saking tidak beraninya menggantikan posisi Rasulullah menjadi imam sholat berjamaah. Ya, jadi maka lalu para ulama itu menyimpulkan bahwa imam itu memang harus orang yang dipandang paling utama, terutama yang pertama tentu saja dari segi bacaan Al-Qur'annya, ya. Kemudian setelah itu sunnahnya, pengetahuan tentang hadis nabinya. Kemudian setelah itu mana yang hijrah lebih dulu kalau zaman itu. Kalau itu masih sama, mana yang lebih tua. Nah itu yang lebih tua itu yang lebih berhak ngimami daripada yang muda. Alasannya sederhana, karena yang tua itu kira-kira dosane gak tapi akeh, kira-kira loh ya. Ya, daripada sing nom itu sik seneng dulu arek wedok ayu macam-macam itu ya. Tapi kalau yang tua ya meskipun tidak ada jaminan juga, ya, tidak ada jaminan juga, tapi ya umumnya orang tua itu kan cenderung wis pandangannya itu tidak seperti yang masih muda, ya. Sehingga kalau ada yang masih bujangan dengan yang sudah nikah, itu mana yang diprioritaskan? Yang sudah menikah. Kenapa? Karena lebih anteng sholatnya orang yang sudah menikah daripada yang bujangan itu. Ya, jadi nggak mikir macam-macam, karena kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi orang yang sudah menikah itu, kebutuhan biologisnya. Tapi kalau yang masih bujangan itu kan kadang hatinya mungkin, wah ini bae jamaah ya ono cewek sing ayu, nah gitu kan, masih banyak godaan-godaannya itu, ya. Jadi di masyarakat di kampung-kampung itu juga begitu. Kalau masih bujangan itu nanti dulu itu prioritaskan yang sudah menikah, ya, yang sudah menikah. Tapi jangan diberi tulisan bujangan dilarang menjadi imam, itu tidak ada dalilnya, ya. Nah itu tidak ada dalilnya, ya. Jadi karena tidak jaminan juga yang menikah itu bacaannya lebih baik dibandingkan yang masih bujangan. Padahal ukurannya kan dari bacaan Al-Qur'an. Yang aqra'uhum, ya. Aqra'uhum. Nah, para jamaah rahimakumullah, ini sahabat Hudzaifah ibnul Yaman Al-Ansari mengikuti salat malamnya Rasulullah. Nah, dia berdiri di belakangnya. Faftataha Al-Baqarah. Maka Rasulullah membuka sholat malamnya itu dengan surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah. Jadi bukan surat Inna atau Innakal Kausar, bukan, ya. Surat Al-Baqarah 286 ayat. Fakultu, maka saya berkata, maksudnya sahabat Hudzaifah Al-Yamani, perawi hadis ini. Maka saya berkata, yarka'u ingdal mi'ati summa madha. Rasulullah pasti akan rukuk pada ayat yang ke-100. Ayat 100 surat Al-Baqarah. Kemudian akan melanjutkan sholatnya. Fakultu yusolli, ya, fakultu yusolli biha fi rok'atin famadha, ya. Maka saya mengatakan,
ternyata perkiraan sahabat Hudzaifah ini bereset. Diperkirakan Rasulullah itu sampai ayat ke-100 beliau berhenti. Ternyata tidak. Ternyata dilanjutkan terus ayat itu sampai selesai. Fakultu yusalli biha fi raqatin famadha. Maka saya berkata, Rasulullah akan sholat dengan surat Al-Baqarah itu 1 rakaat saja. Kemudian setelah itu rukuk dan seterusnya. Nah, fakultu yarka'u biha summa ftatahan nisa'a faqara'aha. Sahabat Hudzaifah al-Yamani mengatakan Rasulullah ternyata tidak langsung rukuk setelah Al-Baqarah itu selesai. Rasulullah kemudian membukanya lagi dengan surat An-Nisa. Ya, An-Nisa itu masih 100 berapa itu? 100 masih 200 ayat lebih ya, kalau tidak salah. Tidak tahu itu berapa surat An-Nisa itu para jamaah. Mumpung ingat ini, daripada nanti kalau dibuka malah tidak ingat. Surat An-Nisa ya. Nah ini surat An-Nisa. Jadi Al-Baqarah 286 ayat, An-Nisa 176 ayat. Jadi Rasulullah itu berarti jumping. Salatnya itu, bacaannya itu jumping. Mestinya setelah Al-Baqarah itu Ali Imran. Mestinya kan begitu, urutan suratnya. Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Tapi ini enggak, setelah Al-Baqarah Rasulullah langsung lompat surat An-Nisa 176 ayat. Ya, 286 ayat ditambah 176 ayat. Ya. Nah, ini diperkirakan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yamani, Rasulullah segera rukuk. Ternyata tidak, summaftataha ala Imrana faqara'aha. Kemudian Rasulullah memulai membaca surat Ali Imran. Ali Imran itu jumlah ayatnya ya. Ayat surat Ali Imran itu 200 ayat. Berarti berapa itu? 286 ayat ditambah 176 ayat itu 300, 450, 462 ditambah 200 ayat. 662. Masya Allah. 662. Berarti kalau Al-Quran itu jumlahnya 6.666 ayat, itu berarti sudah 10%. 10% dari ayat yang dibaca oleh Rasulullah. Saya tidak pernah sholat seperti ini. Panjenengan insya Allah juga sama. Ya, tambah nemen mungkin. Ya, ya jadi Rasulullah itu sampai segini. Ini 1 rakaat aja, rakaat pertama. Dan jangan membayangkan Rasulullah membacanya itu cepat sekali, dibaca wis pokoknya geradak gitu aja enggak. Yaqra'u mutarassilan ya. Yaqra'u mutarassilan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca suratnya itu mutarassilan. Apa ya? Tartil gitu. Tartil itu artinya ya enak, bacanya itu pelan, santai, tapi enggak mandek-mandek gitu. Lancar terus itu. Nah, idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabaha. Jika Rasulullah itu melewati ayat yang dibaca, yang di dalamnya itu ada bacaan tasbih seperti ayat fasabbih bihamdi rabbika, maka Rasulullah juga membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Dan jika Rasulullah melewati ayat yang isinya itu perintah untuk meminta kepada Allah, maka Rasulullah meminta kepada Allah. Karena ini bukan sholat berjamaah, tapi sholat Rasulullah sendirian, cuman dimata-matai dalam tanda petik diikuti itu tadi oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awadha. Dan jika Rasulullah melewati ayat yang isinya itu memerintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah, seperti ketika sampai ayat fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim, itu ayat itu namanya ayat minta perlindungan kepada Allah.
Ya, jika kamu membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, sehingga kita disunahkan mengawali sholat kita itu setelah bacaan doa iftitah itu dengan membaca ta'awud. Ya, karena setelah ta'awud a'udzubillah yang kita baca adalah Fatihah. Fatihah itu adalah ummul Quran, induknya Al-Quran, dan Fatihah itu menjadi rukun sholat. Jadi Rasulullah ketika melewati bacaan ayat yang di dalamnya itu perintah supaya berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari siksa api neraka, maka Rasulullah juga memohon kepada Allah supaya dijaga, diberikan perlindungan oleh Allah dari godaan-godaan tersebut. Summa roka'a. Nah ini, jadi setelah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, Ali Imran, selesai, summa roka'a. Kemudian Rasulullah ruku', faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azimi fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Maka Rasulullah ruku', kemudian di dalam ruku' itu bacaan yang dibaca oleh Rasulullah adalah subhana rabbiyal azimi. Ya, di riwayat yang lain ketika ruku' itu yang dibaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, seperti yang biasa kita baca itu. Tapi jangan dibayangkan yang dibaca itu cuma 3 tasbih. Hanya 3 kali. Fakana ruku'u nahwan min qiyamihi. Rukuknya Rasulullah itu sama lamanya dengan beliau berdiri. Ayo, berdirinya 662 ayat. Ya, berarti rukuknya ya segitu. Rukuknya itu segitu. Ya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Ya. Ini berarti beliau iktidal. Beliau iktidal. Berapa lamanya iktidal beliau? Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian beliau berdiri cukup lama, ya, hampir mendekati dengan lamanya beliau rukuk tadi. Jadi rukuknya lama, iktidalnya juga lama sekali. Berarti yang dibaca tentu bukan hanya sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, tapi ada zikir-zikir yang lain yang dibaca oleh Rasulullah. Ya. Lalu beliau setelah itu summa sajada, kemudian beliau sujud, faqala, kemudian beliau mengatakan di dalam sujudnya itu subhana rabbiyal a'la. Bacaan subhana rabbiyal a'la. Kalau riwayat yang lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Seperti yang kita baca di dalam sholat. Berapa lama sujudnya Rasulullah? Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Maka sujudnya Rasulullah itu mendekati sama seperti berdirinya Rasulullah. Jadi sujudnya Rasulullah itu sama lamanya dengan beliau berdiri. Waduh, kalau saya jenengan habis sholat batuke langsung ngapal itu. Wong begini lamanya. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Artinya ini hadis ini ada di dalam kitab hadis sahih Muslim. Para jamaah rahimakumullah, inilah sholatnya Rasulullah. Mengapa kok Rasulullah sholatnya bisa selama ini, ya, bisa begitu menikmati sholatnya? Memang Rasulullah sendiri mengatakan bahwa Rasulullah itu hatinya diberikan ketenangan yang luar biasa itu pada saat beliau mengerjakan sholat. Jadi Rasulullah itu kalau sudah sholat itu koyok mari gitu, kayak ndak ingin selesai. Jadi itu saat yang paling mengasihkan, ya, saat yang paling mengasihkan. Yang kedua, ini kalau dihubungkan dengan hadis yang pertama, ya, riwayat Ibu Aisyah, bukan hadis pertama, ya, yang hadis riwayat Ibu Aisyah itu hadis nomor berapa itu? Ada hadis Aisyah yang kakinya Rasulullah bengkak-bengkak itu. Nah, hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Ini sepertinya hadis nomor 8 ini berhubungan dengan hadis nomor 4. Jadi kenapa Rasulullah kok sholat itu kakinya sampai bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah? Ya mungkin ya karena saking lamanya
beliau berdiri, saking lamanya beliau rukuk, saking lamanya beliau sujud, kakinya sampai bengkak-bengkak. Ya. Kalau kita sebaliknya, ya, tidak pernah bengkak, ya, kecuali naik kena asam urat. Ya Allah. Jadi bayangkan sholatnya Rasulullah lamanya seperti ini. Nah, mengapa Rasulullah bisa senikmat itu mengerjakan sholatnya? Ini berhubungan dengan hadis nomor 4 ya dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, karena ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah itu bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Meskipun sholat malam bagi Rasulullah itu hukumnya wajib, tapi ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah itu sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah bengkak-bengkak, pecah-pecah kakinya ketika sholat malam, itu sempat ditanya oleh Ibu Aisyah pada hadis nomor 4, mengapa kok panjenengan melakukan sholat aja kakinya sampai bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah, padahal dosa jenengan sudah diampuni oleh Allah, yang lalu dan yang akan datang. Rasulullah menjawab, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh, tidak suka kalau aku ini menjadi hamba Allah yang banyak, yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa tingkatan ibadahnya Rasulullah itu bukan lagi sekedar rutinitas, bukan lagi sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah. Kita pun kalau punya keyakinan seperti ini, para jamaah, seperti Rasulullah ini, insya Allah kita mengerjakan ibadah, terutama sholat ya, insya Allah tidak ada rasa berat. Kalau itu kita kerjakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya bukan hanya sholat, ya, termasuk sebentar lagi kurban. Ya, kurban ya. Jadi ini sudah bulan Dzulqa'dah, insya Allah tanggal 20 Juli itu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kurban itu kalau kita lakukan, kita laksanakan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah, tidak berat kurban itu. Tidak berat. Mengapa? Loh, kalau kita angen-angen kan dalil disyariatkannya kurban itu inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kenikmatan yang sangat banyak. Saking banyaknya itu tidak bisa dihitung. Maka Allah hanya memerintahkan fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Tuhanmu. Karena Tuhanmu, karena Allah. Wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan begini. Hadisnya cukup panjang. Hadis itu memberikan petunjuk kepada kita bahwa tidak ada amalan yang lebih utama pada tanggal 10 Dzulhijjah selain daripada mengalirkan darah hewan kurban, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Itu hadisnya agak panjang. Lalu di bagian akhir itu Rasulullah mengatakan begini, fatayyibu biha nafsan. Maka senangkanlah hatimu, gembirakanlah hatimu dengan kurban itu. Loh, saya mikir, yang kurban itu yang bayar kan itu. Ngetokne duit 3 juta ya. Nggih, 3 juta nggih, Pak. 3 juta kalau kurban sapi itu berarti ketemunya uang itu kan 21 juta ya. Loh, ini kan ngetokne duit. Lah kok oleh Rasulullah dikatakan, maka gembirakanlah hatimu, senangkanlah hatimu dengan kurban. Lah ini ya apa ini logikanya? Wong awak dhewe ngetokne duit itu kan mestine ya gak titik itu, besar. Terus dagingnya juga bukan untuk kita sendiri, tapi itu dibagikan untuk orang lain. Tapi kenapa kok Rasulullah mengatakan gembirakanlah hatimu dengan kurban itu? Ternyata kurban itu bisa menjadi kesenangan. Ibadah kurban itu bisa menjadi hiburan. Kepingin jenengan nawes ambek wong, ya kepingin ngapunten. Wis saking nesune sapa nek ngejak tukaran tak ladeni. Wis kurban ae. Kurban aja, ya. Nanti emosinya terlampiaskan dengan itu. Dengan menyembelih, wis gak perlu nyembelih orang, nyembelih hewan itu aja. Itu ternyata hiburan.
Maka begini para jamaah, ini rahasianya ya. Kalau kita pernah berkorban, alhamdulillah. Mudah-mudahan korban-korban kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan punya prinsip begini. Ini yang saya kritik kalau ada jamaah bilang begini. Saya kan sudah pernah korban Ustaz. Kapan? Dulu tahun 2000. Lu kan wis suwe tahun 2000. Mosok korban tahun 2000 dieling-eling gitu loh. Jadi mestinya kan kita melakukan kebaikan gak perlu diingat-ingat. Biar itu menjadi rahasia kita berdua dengan Allah. Wis gak perlu orang lain tahu. Tapi kalau kita istiqomahkan setiap tahun, wong ini korban ini kan ibadah tahunan. Korban ini ibadah tahunan. Jadi rugi kalau momentum tahunan ini kita lewatkan begitu saja. Wis gak apa-apa. Wong nyatanya korban ini kan syariat bagi yang mampu. Berarti yang tidak mampu tidak perlu memaksakan diri. Sederhana. Ini termasuk ibadah yang terkait dengan kemampuan. Sehingga di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan kemampuan rizki oleh Allah, ya, punya uang cukup untuk jangankan kurban patungan, beli sapi satu saja 20 juta mampu. Tapi ternyata dia tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Jadi ini namanya ironi di dalam beragama. Ironi beragama itu apa? Jadi sholatnya tekun, ya, jamaahnya tekun, padahal dia diberikan kemampuan oleh Allah, tapi tidak mau berkorban. Itu ironi di dalam beragama. Ya, meskipun korban ini hukumnya tidak wajib, tidak ada korban yang hukumnya wajib, kecuali apabila korban itu dinadarkan. Para ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa berdasarkan inna a'tainakal kausar tadi dan berdasarkan hadis yang tadi saya sebut, man wajada sa'atan itu, para ulama berpendapat bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat dianjurkan. Itu setiap ini, nah, ini rahasia juga, hikmah. Mengapa hewan kurban itu kulitnya, entah kambing atau sapi, itu tidak boleh dijadikan ongkos penyembelihan. Karena setiap helai bulu hewan kurban itu pahala bagi yang berkurban. Kita pernah tidak menghitung bulunya hewan kurban itu? Kambing itu bulunya kira-kira piro? Wong ayam aja kita tidak sanggup ngitung, apalagi kambing, apalagi sapi. Jadi sebanyak itu pahalanya. Ya dibagi 7 ya. Dibagi 7 tadi karena kurbannya kan patungan, ya. Oh, tapi darahnya, tulangnya, semuanya, makanya itu harus utuh kurban itu. Sehingga kalau kulitnya itu dijadikan sebagai ongkos penyembelihan, berarti kurban itu tidak utuh. Sing kurban itu kelangan ganjaran, kayak gitu loh. Kelangan ganjaran. Jadi, jenengan nanti mesti mikirnya, terus gawe apa kulit iki? Digawe rambak ya gak iso ngolah. Gawe cecek ya ora iso ngolah. Gimana caranya? Ya berikan aja, tidak perlu dijual. Ya kalau diberikan, misalnya diberikan kepada pengurus masjid, itu kan. Nah, berikan kepada pengurus masjid. Pak, sampean di samping oleh iku kerja sampean akeh dhewe, ini sampean dapat kulit ini untuk berdua, dibagi misalnya. Berdua. Lah nanti sama dia dijual, boleh ndak apa-apa. Karena dia sudah menerima itu. Tapi jangan lalu diakal-akali loh ya. Itu tak kandhani loh ya, kok carane ngene loh ya. Nah, iki Gusti Allah diakali jenenge. Ya, jadi alami saja. Makanya begini para jamaah, kurban patungan itu kalau masih ada uang yang tersisa dan diupayakan ada uang yang tersisa, itu untuk biaya operasional. Jadi kurbannya itu utuh. Kurbannya itu utuh. Wong kain sampai itu keluan, kalau orang Jawa bilang. Ngerti keluan ya jenengan? Keluan itu tampar yang masuk ke hidung. Itu ngapunten ya, saya enggak tahu dalilnya ada di mana itu. Dulu waktu di pondok, kalau di pondok itu nyembelih sapi, rebutan itu. Keluannya sapi itu dipakai untuk sabuk itu.
Katanya bisa sakti. Katanya bisa sakti itu. Iya itu. Keluhannya itu karena ini yang paling dekat dengan bagian ini, bagian kepala. Saya tidak tahu dalilnya dari mana, tapi rebutan teman-teman. Jadi teman-teman itu punya sabuk, sabuknya itu bukan beli, ya. Sabuknya itu jerone itu tampar, keluarnya sapi itu dibungkus kain. Wah, itu kalau jalan itu sepi-sepi ngono masih dikeroyok uang ya, PD-nya luar biasa. Tapi mbok sakti temenan mbok ndak ngerti saya. Cuman ya PD ya, PD. Wallahu alam ndak tahu itu ya. Jadi karena itu maka sisa dari kurban patungan itu tadi itu supaya sapinya utuh itu ada biaya operasional untuk itu. Kalau memang tidak ada ya ditarik untuk ini untuk biaya operasional itu, untuk beli tas kreseknya, untuk syukur kalau yang yang nyembelih itu dari jamaah sendiri enak gadek nyangoni gitu ya. Sing enak ndolek-ndolek sing gratisan kira-kira begitu ya. Insya Allah itu termasuk amal baik ya. Jadi dan ini diupayakan yang nyembelih ini betul-betul yang ngerti tentang tata cara penyembelihan. Ngapunten, orang nyembelih itu ada ilmunya, nggak bisa sembarangan. Bahkan dia ngerti kapan binatang ini sedang bernafas, kapan ketika dia sedang tidak bernafas. Itu ngerti. Sehingga kalau kita tahu kenapa ada kambing, ada sapi kok dagingnya itu lebus, masih bau, itu salah satu faktor penyebabnya karena cara penyembelihannya. Termasuk ngapunten menjatuhkan sapi, itu kalau bisa jangan merasa sapinya itu kesakitan. Tiba sampai getebuk, ngadeg mana, dijegal mana, getebuk. Wah itu saya bayangkan, kita saja seandainya jatuh kayak begitu itu, ya apa? Tulangnya, kulitnya beset semua. Padahal Rasulullah memerintahkan kepada kita, perlakukan dengan baik binatang yang disembelih itu. Salah satunya ya pisaunya diasah. Perlakuan terhadap binatang, buat binatang itu rileks, jangan terlalu tegang. Kalau tegang, nanti akhirnya binatang ini bisa ngamuk. Dan beberapa kasus yang nyembelih itu disepak sama sapi itu. Ya kalau kambing itu gampang ya. Orang Arab itu di pasar Kakiyah sana, itu kalau nyembelih kambing itu gak perlu 2 orang. Cuman sendirian dicak gini tok ngadep kiblat, pisaunya kecil gitu. Itu sekali seret gitu aja putus sudah langsung. Nyembelih unta gak perlu ditidurkan, untanya berdiri seret gitu aja sudah selesai. Nah, tapi ini profesional, ini ngerti betul bagaimana penyembelihan yang syar'i. Mosok sapi dibelah diwetet-tetet, amis sih ambune dagingnya, gak enak. Kasihan sapinya juga. Nyembelih itu kan sebaiknya seret itu sekali jadi selesai sudah. Seandainya harus berulang, itu pisaunya ndak lepas dari ini, karena prinsip penyembelihan itu 2 otot, 2 urat yang di leher ini harus putus. Pak, ini sudah putus, tapi sapinya lari, bagaimana? Biar aja, yang penting lehernya sudah putus. Oh, tapi jarang-jarang sapi yang kayak begitu itu kan jarang-jarang. Itu sapi yang paling kuat lah kira-kira itu ya, sapi yang sangat kuat. Jadi jangan kemudian sapinya diuber, dibelah lagi. Nggak perlu, untuk apa dibelah lagi? Bisa-bisa jadi bangkai itu nanti. Karena nyembelih itu cuma sekali itu. Sapi ini dibelah lagi, hidup lagi, dibelah lagi. Belah ping piro iki mau. Nah, ini belah itu ada caranya. Makanya kalau kita nggak ngerti, ngapunten, bukan berarti orang yang biasa di rumah pemotongan hewan, itu mereka memang bisa nyembelih, tapi belum tentu sembelihannya syar'i. Belum tentu loh ya. Belum tentu. Saya bilang belum tentu itu, mereka mungkin punya ilmu sembelihan itu, tapi dari sisi syariat kalau mereka tidak punya ilmunya, itu berarti juga belum tentu dijamin sesuai dengan syariat. Ya, jadi karena itu para jamaah yang saya hormati, ini kurban ini semuanya bermanfaat. Jadi termasuk bulunya itu bermanfaat bagi orang yang berkurban. Jadi kalau kita bisa berkurban setiap tahun, Masya Allah,
bayangne ganjarane itu wis gak kena dihitung. Dan menurut saya juga tidak perlu dihitung. Ganjaran itu kan ya barean ya untuk apa ngitung bulunya sapi, ngitung ganjaran, kurang penggawean gitu ya. Jadi kalau bisa kita istiqomahkan ya, ya. Jadi ini setahun sekali. Cuman kalau tidak mampu, mohon maaf, tidak perlu memaksakan diri. Saya jujur aja enggak begitu setuju dengan, meskipun boleh, enggak begitu setuju dan sreg dengan kurban arisan atau arisan kurban. Ya monggo, yang mau itu ya monggo aja, karena merasa punya kemampuan. Cuman saya bayangkan kalau dia dapat arisannya itu duluan, ya, lalu dia mati, keluarganya enggak mampu. Padahal ini kan harus bayar terus. Itu bagaimana? Akhirnya kan berhutang. Jadi ibadah haji, ibadah umroh, termasuk ibadah kurban, tidak perlu memaksakan diri sampai utang-utang, sampai termasuk dana talangan itu kan ya. Karena dana talangan itu kan juga nyicil, itu nanti kan harus ngangsur. Jadi kalau punya uang, bismillah gitu, saya kurban. Kalau tidak punya uang, nunggu dulu sampai mampu. Tapi jangan saat sudah mampu, gak ditukokne wedhus, gak melok kurban, gak melok kurban patungan, ditukokno sepeda motor maneh. Ya. Ini Masya Allah, ya wis gak ono tutuke, nuruti dunia itu ndak ada tutuke ya. Jadi justru kurban ini yang bermanfaat. Kemudian termasuk ini para jamaah, beberapa pertanyaan dari jamaah, misalnya Ustadz, mana yang harus didahulukan ini, kurban apa akikoh gitu. Kurban apa akikoh. Ini melihat waktunya. Kalau sudah mendekati Idul Adha begini, sekarang sudah bulan Dzulqa'dah, segerakan kurbannya. Jadi uangnya dipakai untuk kurban itu. Tapi kalau mampu dua-duanya, monggo, wong mampu dua-duanya kok. Ya, laksanakan aja kurbannya ya, akikohnya iya. Nah, jadi akikohnya dikerjakan kapan? Nanti mungkin setelah Idul Adha. Ya, setelah Idul Adha, terutama bagi yang sudah dewasa. Tapi kalau dia masih ini punya anak bayi ya, baru lahir kemudian ingin ngakikoi, ngikuti sunnah Rasulullah hari ke-7 kelahiran anak itu. Tapi kalau dia kepingin kurban untuk dirinya sendiri supaya tahun ini bisa kurban, akikohnya ditunda dulu juga tidak apa-apa, karena ini momentumnya ibadah tahunan, setahun sekali ya. Jadi monggo didahulukan kurbannya kalau sudah mendekati Idul Adha. Nah, kalau sudah selesai Idul Adha, monggo dikerjakan akikohnya ya. Di dalam kitab Subulus Salam ya, kalau tidak salah itu disebutkan Rasulullah itu mengakikoi dirinya sendiri itu di usia 40 tahun. Tapi riwayat ini dipandang sebagai riwayat yang lemah ya, jadi 40 tahun. Cuman yang bisa kita ambil dari riwayat itu adalah akikoh itu ibadah yang hukumnya sunnah, yang punya fleksibilitas. Artinya kalau tidak pada hari ke-7 kelahiran anak, bisa hari ke-21, bisa hari ke-28. 28 tidak bisa, orang Jawa punya hitungan namanya selapan. Selapan naik. Nah itu, selapan itu kan 1 bulan lebih sedikit. Ya, 36 ya. 36. 35. Iya, 35 apa 36? 36. Nggih, 35 36, nggih. Pak Wasis hitungannya 35. Nggih. Nggih. Ya, jadi seperti itu, fleksibel ya. Tapi kalau kurban ini tidak bisa. Kurban ini waktunya terbatas. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Selain 4 hari ini namanya bukan kurban. Dan waktu penyembelihan kurban itu adalah setelah terbit matahari. Ya, kalau kita setelah sholat Idul Adha, itu berarti kan matahari sudah agak tinggi ya. Dan yang baik itu saat Idul Adha para jamaah jangan makan apa-apa setelah subuh sampai sesudah sholat. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri saat kita berangkat ke masjid, ke lapangan mau sholat Idul Fitri itu disunahkan makan dulu atau minum. Ya, tujuannya untuk membedakan bahwa hari ini adalah hari raya dan kita sudah haram untuk melakukan puasa. Tapi kalau Idul Adha
Idul Adha, itu makannya nanti setelah sholat. Makanya Rasulullah itu kalau Idul Adha setelah sholat langsung nyembelih. Kenapa? Belum makan, belum sarapan masih. Jadi ini cepat disembelih, kemudian bisa dinikmati dagingnya itu. Karena itu Idul Adha itu khutbahnya tidak perlu lama-lama. Ya bahkan bukan hanya Idul Adha saja, Idul Fitri atau Jumat tidak perlu lama-lama. Itu di tempat saya kemarin Idul Fitri banyak jamaah curhat ke saya. Jadi yang namu ke rumah saya itu tetangga-tetangga itu curhat. Ini khotibnya kok lama sekali, sholatnya panjang, khutbahnya panjang, doanya panjang. Ya, jadi anak saya sampai rumah itu langsung delosor. Ya, delosor itu langsung tidur, tidak bangun sampai sore. Karena saking capeknya, yang di luar juga. Jadi tidak perlulah lama-lama itu. Khutbah itu ya 15 menit khutbah hari raya kondisi pandemi ini sudah cukup. Tidak perlu terlalu lama di kerumunan-kerumunan. Ya, kalau Jumat 10 menit sudah cukup lah. Sudah cukup. Yang panjang itu sholatnya. Ya, kalau bisa yang panjang itu sholatnya. Maka Rasulullah itu kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, itu beliau membaca Sabbihis. Di dalam sebuah riwayat itu beliau membaca Sabbihis Marabbikal A'la, surat Al-A'la. Itu rakaat pertama. Rakaat keduanya membaca surat Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadisul ghasyiyah. Itu sudah cukup agak panjang. Nanti khutbahnya jangan lama-lama. Kenapa? Selak ndang beleh. Nah, itu tadi loh ya. Selak ndang beleh supaya segera bisa makan ya. Jadi ini para jamaah tentang kurban, dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa berkurban. Mudah-mudahan tahun ini kurbannya lebih banyak ya. Amin Allahumma amin ya. Jadi senangkan hati kalian, gembirakanlah hati kalian dengan ibadah kurban. Dan itu kita lakukan para jamaah bukan sekedar rutinitas, tetapi sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti Rasulullah, cuman Rasulullah kan sholat. Nah, kita kan tidak bisa niru sholatnya Rasulullah. Ya, paling tidak kita bisa niru yang lain. Kurban itu bukan sekedar rutinitas, tapi sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin Allahumma amin. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari para jamaah kaitannya dengan hadis ini tadi nomor 8, juga mungkin dengan kurban. Nggih, monggo Pak Wasis. Kan kita kurban lewat takmir ya? Lewat panitia, nggih. Benar. Jadi kalau kulitnya nanti yang dikata jadi dijual kan, itu yang tanggung jawab yang Nggih. Nggih, baik. Jadi panitia itu punya tanggung jawab dan amanah untuk merealisir kurban jamaah itu ya, merealisir kurban jamaah itu. Sehingga secara teknis monggo bagaimana caranya supaya kulit hewan kurban itu tidak dijual. Itu saja. Tidak dijual, dijadikan sebagai ongkos penyembelihan. Tapi kalau sudah diterimakan, misalnya, iki pengurus panitia yang kerjanya ekstra tadi itu, ya, misalnya kalau sapinya itu 7 berarti kan ada kulit 7. Panitianya 14 lebih ya, banyak ya. Oh, lebih panitia ya, Pak. Di tempat saya aja panitianya 70 ya. Itu sapi 7 lah. Nah, sapi 7 itu 70 berarti 1 ekor sapi itu kan rata-rata 10 orang yang itu. Nah, itu nanti mungkin 1 ekor sapi itu kulitnya diberikan kepada panitia. Bukan sebagai panitia ya, tapi bagian dia sebagai panitia. Nah, artinya sudah diterima. Kalau sudah diterima, nanti lalu dia sedekahkan kembali. Nah, itu namanya disedekahkan kembali, itu dia mendapatkan pahala. Ya, itu mendapatkan pahala. Atau diberikan begitu saja, monggo. Cuman saya melihat itu kebanyakan panitia itu rada eman, nek ngekekno kulit itu gano apa-apane itu rada eman. Ya, misalnya kepada orang lain yang fakir miskin itu kadang rada abot. Padahal kan
Tidak ada masalah itu sebenarnya. Tidak ada masalah. Ya. Karena begini, kurban itu beda dengan sedekah jariah. Jadi kalau ini dijual aja uangnya masukkan masjid misalnya. Padahal masjid itu sudah mesti ada pemasukan dari infak sedekah jariah. Lah kurban ini kan bagaimana supaya pahala orang yang berkurban itu sampai kepada orang yang berkurban itu semuanya. Ya, jadi monggo secara teknis silahkan aja diatur ya. Panitia saya kira lebih paham soal ini. Yang penting itu tidak dijadikan sebagai ongkos penyembelihan karena hadisnya sahih. Rasulullah sendiri itu mengatakan jangan jadikan kulit hewan kurban ini sebagai ongkos penyembelihan. Nanti kita sendiri yang akan bayar. Rasulullah itu bilang begitu. Jadi kita sendiri yang akan bayar ya, supaya kurban ini betul-betul utuh ya, pahalanya bagi orang yang berkurban itu. Monggo nanti panitia secara teknis monggo lah, asalkan jangan dijadikan sebagai ongkos penyembelihan. Mestinya kalau dijadikan ongkos penyembelihan ya biaya operasional tadi, sisa dari kurban patungan tadi itu dipakai sebagai ongkos penyembelihan. Atau kalau ada jamaah yang beramal baik ya, menyembelih secara ikhlas, sukarela, itu berarti kan tidak perlu dijadikan sebagai ongkos penyembelihan. Diberikan gitu aja kepada yang nyembelih. Wong yang nyembelih ini memang tidak dibayar ya, cuman gak enak kadang diberi kulit, kesannya ini koyok-koyok jadi ongkos penyembelihan ya. Jadi monggo silakan itu teknisnya diatur, yang penting itu bukan sebagai ongkos penyembelihan gitu nggih Pak Lasis. Ada lagi yang lain para jamaah? Nggih, monggo Pak. Nggih. Itu tadi kalau kulit ya. Iya. Nggih. Nggih. Jadi begini para jamaah yang saya hormati, biaya operasional sebenarnya banyak. Dan saya nyampaikan ke teman-teman panitia itu, kalau bisa panitia itu punya inventaris. Jadi kalau bisa habiskan aja itu untuk biaya operasional. Misalnya beli, mohon maaf yang grendo, beli kapak, jangan pinjem. Kalau bisa punya terpal, itu punya itu banyak loh, biaya operasional itu banyak. Sekarang kalau neteli begini, ya kalau sapinya itu cuma 3, kalau 10 gimana? Nggak selesai. Soro itu neteli begini itu. Jadi sekarang sudah banyak. Loh Pak, boleh tak motong tulang pakai grendok? Boleh, wong sudah mati kok. Yang nggak boleh itu kalau belum mati, diadat-adat pakai grendok itu yang nggak boleh. Ya, ini boleh. Jadi seperti itu, pisau untuk nyembelih, untuk nyayat, untuk ini, itu kalau bisa punya, bila perlu punya terop paling enggak itu kan khusus untuk Idul Adha. Nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan masjid lainnya. Itu caranya begitu, Pak. Seandainya ini masih ada kembalian, harus dimintakan persetujuan atau sebelumnya sudah disampaikan. Nanti kalau ada sisanya, ini kita masukkan ke masjid sebagai jariah. Nah, monggo, itu teknis. Yang penting amanah dari orang yang berkorban itu sudah dilaksanakan dengan baik. Saya kira begitu nggih Pak nggih. Demikian para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.